Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Andre Maulana dari kelas D Teknik Informatika dengan NIM 2021 Saya di sini ingin menjelaskan codingan yang saya buat untuk UAS ini. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari codingan ini. Yang pertama itu saya membuat include IOStream. Nah, include ini adalah sintaks untuk mendefinisikan library yang akan digunakan dalam suatu program. Nah, yang artinya include bisa disebut sebagai sebuah program yang akan digunakan dalam program lah, seperti itu. Ya, selanjutnya itu IOStream. Apa sih IOStream itu? IOStream adalah sebuah header file yang digunakan untuk input atau output dalam C++ programming language. Ya, seperti itulah. Kegunaan ini untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Nah, yang di bawahnya ini ada include math itu fungsinya itu untuk menampilkan menampilkan operasi-operasi matematika lah, seperti itu. Selanjutnya ada using namespace. Nah, using namespace std ini yaitu sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang dideklarasikan. Nah, misalnya itu class, object, dan variable gitu. Nah, selanjutnya itu ada integer. Nah, apa itu integer? Integer adalah tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat, positif maupun negatif. Ya, seperti itu 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Itu contohnya. Nah, habis sebelahnya itu ada main. Apa fungsi dari main itu? Fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat kalian itu membuka program tersebut. Nah, fungsi main ini wajib ada di program yang kalian buat, karena kalau tidak ada maka program itu tidak codingan yang Anda bikin itu tidak akan dieksekusi oleh integer tadi. Selanjutnya ada char. Char itu adalah tipe data dalam bahasa C++ yang digunakan untuk menampung satu digit karakter. Jadi satu karakter itu maksudnya U atau apa, atau A, B, C, D itu satu karakter. Nah, selanjutnya saya di sini memakai char U. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya memakai char U. Selanjutnya start. Nah, start ini untuk memulai program. Selanjutnya ada cout. Cout bla 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 di C++ kalkulator nline bisa dibilang. Nah, cout ini tuh fungsinya itu untuk menampilkan tulisan atau angka atau huruf atau simbol yang kalian bikin, seperti yang di sini nih, di titik 2 titik kutip 2. Ini saya bikin begini, dia C++ kalkulator. Nah, maka kalau dijalankan akan keluar tulisan seperti ini. Nah, fungsi inline itu untuk apa? Nah, fungsi inline itu untuk mengakhiri
kalimat ini nih, def C++ kalkulator. Kalau tidak, ini akan lanjut tulisan yang seperti ininya akan lanjut di sebelahnya. Jadi kita harus membuat endline setelah ini, membuat ini tulisan ini dan endline supaya tidak nyambung ke kanan. Nah, ini selepas ini sama aja, ada coutNL, ini sama, penjumlahan ini karena saya ingin membuat kalkulator operasi aritmatika, jadi di sini saya membuatnya yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima itu perpangkatan, yang keenam itu akar pangkat, yang ketujuh itu modulus. Nah, saya bikin di sini kayak gini, ya kan? Terus ada cin atau si input, ya. Bisa dibilang ya. Cin pilihan. Cin itu apa? Fungsi cin itu untuk masuk ke fungsi ini nih. Sebenarnya ada fungsi integer ini kan. Fungsi integer ini itu biar ininya pilihan ini terbaca oleh programnya ya. Jadi saya nulis sini ada A, ada B, pilihan hasil operasi pangkat dan ulang. Nah, saya ini untuk hiasan saja ya kan. Terus NL. Lalu ada menu switch. Switch saya memakai switch case ya. Switch case itu adalah percabangan untuk program codingan yang bercabang. Jadi kan saya banyak ininya codingannya ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, ada 7 codingan ya. Daripada saya harus bikin satu-satu, jadi saya memakai switch case ini. Karena switch case ini itu percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jadi bisa banyak nilai-nilainya itu. Yang pertama ini ada cout, penjumlahan endline ya kan. Cout endline untuk penjumlahan ya kan. Terus ini cin-nya itu A, dari dia A ini ambil dari sini. Nah, hasil ini juga ambil dari integer yang atas ini. Hasil A plus B. Kenapa harus A plus B? Karena penjumlahan. Penjumlahan itu berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Seperti itulah. coutNL, cout hasil perlumbaan. Nah, ini ada A plus B, langsung hasilnya. Ini akan keluar jadi hasil penjumlahannya dari A ditambah B. Ini dua itu kayak sama dengan akan keluar dari hasil. Nah, hasil ini ngambil dari sini. Dari integer sini, terus kita tulis sini hasil. Ini yang rumusnya. Nah, nanti akan keluar seperti itu. Selanjutnya ada fungsi break di C++. Itu adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Ya. Jadi ini berhenti dulu sebelum waktunya. Ini case yang kedua itu adalah case itu seperti kasus kedua tuh ada pengurangan ya, sama saja seperti yang pertama, tapi hanya beda di rumusnya. Jadi rumusnya itu ya A kurang B. Ini sama dengan yang pertama. Ini juga sama. Nah, yang ketiga juga kasusnya sama ya kan. Cin A dikali yang dikali B, hasil sama dengan terus break ya kan? Supaya tidak terus melooping terus.
keempat juga sama, lalu kelima, keenam, ketujuh sama. Nah, selanjutnya ada default. Nah, default ini dalam C++ itu istilah untuk parameter memiliki nilai awal atau nilai default. Dengan nilai default ini kita bisa merancang fungsi dengan parameter yang bersifat opsional. Nah, parameter ini dapat diisi pada saat pemanggilan fungsi, namun boleh juga dibiarkan, tidak usah. Nah, saya di sini kan cout NL itu untuk membuat spasi ke bawah. Terus saya membuat pilihan bagaimana kalau kita memilih yang tidak ada di sini nih, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi ceritanya saya masukkan angka 8 nanti tidak akan keluar seperti ini. Dan goto itu untuk fungsinya itu untuk perpindahan ke start. Jadi saya akan awalnya itu dibikin ini startnya di sini, habis dari char u terus start. Maka kalau kita ini tidak tersedia, dia akan pergi ke start atau ke awal dan akan membaca ini lagi, membaca yang ini lagi. Nah, kalau kita tadi hitung-hitungannya sudah selesai, ceritanya saya milih 1 gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, akan muncul kata-kata seperti ini ya. Apakah Anda ingin menggunakannya lagi, ya atau tidak? Sein u. Nah, ini sein u itu merujuk pada yang karakter yang atas ya, karakter u ini akan membaca dia. Nah, langsung kita menggunakan fungsi if. Jadi fungsi if ini kayak fungsi if itu seperti apa ya? Kalau kita ingin lanjut, maka dia akan mengulang lagi gitu. Jadi if ini iya dan tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu iya atau tidak. Jadi if else ini saya menggunakan fungsi if else. Nah, if ini jadi u. Nah, dari if u ini u-nya ini y lebih besar atau y kecil sama aja. Jadi apakah Anda menggunakannya lagi? Nah, kalau saya mengetik y, itu akan balik lagi ke start, ke atas, ke sini, akan balik lagi ke sini. Nah, jika tidak, else, jika tidak, dia akan keluar dari. Jadi ini akan mengakhiri ininya, tidak akan ke sini lagi, dia akan mengakhiri. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu.